Pembentukan awal pemerintahan Indonesia. Sidang PPKI pertama dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 di Gedung Kesenian, Jakarta. Sidang pembukaan ini dilaksanakan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Teuku Muhammad Hasan. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Ketika kemerdekaan diproklamasikan, Indonesia belum memiliki dasar negara Undang-Undang Dasar. Maka hasil sidang PPKI pertama adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, pengangkatan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Usulan ini diajukan oleh Otto Iskandinata. Usulan tersebut diajukan secara aklamasi. Komite Nasional ini dibentuk untuk menjalankan tugasnya, yaitu membantu Presiden. Sidang PPKI kedua diadakan sehari setelah sidang pertama, tanggal 19 Agustus 1945. Pembahasannya adalah mengenai wilayah di Indonesia serta mengatur pemerintahannya. Pembentukan 8 provinsi. PPKI memutuskan untuk membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Yang pertama Sunda Kecil, yang kedua Jawa Barat, yang ketiga Jawa Tengah, yang keempat Jawa Timur, yang kelima Sumatera, yang keenam Kalimantan, yang ketujuh Maluku, yang kedelapan Sulawesi. Selain itu, hasil sidang PPKI yang kedua adalah pembentukan 12 departemen dan pembentukan Komite Nasional. Sidang PPKI ketiga dilakukan pada tanggal 22 Agustus 1945 dan menghasilkan sejumlah keputusan baru. PPKI memfokuskan bahasan mengenai perancangan lembaga tinggi untuk perlengkapan negara. Pembentukan BKR atau Badan Keamanan Rakyat. BKR adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan tugas pemeliharaan keamanan bersama-sama dengan rakyat dengan jabatan negara. BKR dibentuk oleh PPKI dalam sidang pada tanggal 22 Agustus 1945. Komite Nasional Indonesia Pusat dibentuk berdasarkan Pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan dilantik serta mulai bertugas sejak tanggal 29 Agustus 1945 sampai dengan 15 Februari 1950. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 16 Oktober 1945 pada tanggal 16 sampai 17 Oktober 1945 di Balai Muslimin Jakarta yang dalam diktumnya berbunyi bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat sebelumnya terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan DPR diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara, serta pekerjaan Komite Nasional Indonesia Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah badan pekerja yang dipilih di antara mereka dan yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat. Maklumat Pemerintah 3 November 1945. Persetujuan pemerintah itu diwujudkan dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang juga ditandatangani oleh Wakil Presiden yang isinya pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat. Maklumat Pemerintah 14 November 1945. Pada tanggal 14 November 1945, pemerintah menyetujui usulan BP KNIP tersebut. Persetujuan pemerintah tersebut diumumkan melalui Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang berbunyi, Pemerintah Republik Indonesia setelah mengalami ujian-ujian yang hebat dengan selamat dalam tingkatan pertama dan usahanya menegakkan diri, merasa bahwa saat sekarang sudah tepat untuk menjalankan macam-macam tindakan darurat guna menyempurnakan tata usaha negara pada susunan demokrasi. Yang terpenting dalam perubahan-perubahan susunan kabinet baru ialah tanggung jawab adalah di dalam tangan negeri.